Kalau dari gaya bisa sih. Aduh. Iya bisa. Bisa nggak? Kalau sekarang enggak. Sekarang enggak. Kalau sekarang ntar kalau besok. Iya, nggak tahu besok. Sekarang enggak. Tapi besok belum tahu. Jadi, nah, tadi sudah Bapak katakan, sosial itu, manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya bagaimana setiap orang itu punya berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kita bukan membicarakan kesalahan-kesalahan. Kita selalu berusaha membantu orang yang bermasalah, membantu supaya tidak terjadi tawuran. Artinya kita ini sebagai motivator untuk mencegah timbulnya tawuran. Fokus, lantas kemudian penuh perhatian serta menyenangkan. Kira-kira itu makna dari kasih yang tertuang di dalam kamus arti asik dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kita harus paham dulu bahasanya asik itu apa? Adalah sebuah kesibukan. Nah, kesibukan itu apa? Kesibukan sudah pasti ada. Sebuah aktivitas. Salah satu contoh sekarang. Kalian sibuk, kalian asik di sini. Pertanyaannya, betul nggak kalian di sini berapa hari kak? Udah berapa hari? 3 hari kak. Udah 3 hari. Sibuk nggak kalian? Asik nggak? Kan sudah jelas tadi apa yang dimaksud dengan asik. Adalah sesuatu kesibukan yang dilakukan dengan dalam suasana yang menyenangkan. Nah, ketika kesibukan yang kita lakukan dengan cara yang asik tadi itu sudah berujung atau sudah menciptakan suasana yang menyenangkan, maka pasti bahwa pada hari ini kalian asik dalam suasana yang menyenangkan. Tapi karena kalian harus istirahat, kalian harus pulang, kalian harus tidur, yakin kalian pasti akan rindu untuk mengulangi kembali pada keesokan harinya. Oke, selanjutnya apa lagi? Apa lagi? Lukanya apa lagi? Saya nggak bawa mekalon. Kalau saya bawa mekalon, saya bawa mekalon. Apa? Luka apa? Tusuk, luka tusuk. Ini tusuknya beneran ori. Ini karakter anak yang bandel. Maaf mikrofonnya itu sepertinya. Ceritanya luka tusuknya di sini. Mohon maaf. Ini ada si pisaunya. Ini pisau ceritanya. Kita bikin dari Nutella, kita gulung-gulung seperti ini. Walaupun nggak sempurna buatannya ya, kurang lebihnya. Hanya untuk mengganjal. Bisa nggak? Bisa. Bisa tutup lukanya. Tadi udah pakai udah pakai satu matrix. Ditekan ini lukanya ya. Ini. Bagus hasilnya. Oke, boleh dulu. Boleh dulu tapi jangan lepas. Ya. Enggak kayak gitu. Boleh. Lukanya yang mana? Bukan di dalam. Dari mana kalian berdiri? Keren, setuju ya itu ya. Jadi
asik banget nih pasti. Oke, next. Kemudian kita coba lihat di nomor 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, baru kejebakan pasti dengan isi kepalanya masing-masing, pasti dengan intonasi yang berbeda. Coba yuk, kita coba lagi bersama-sama, kira-kira sama jadi satu nggak ya? Yang nomor 3, 1, 2, 3. Oke, itu sudah agak seragam, kasih applause dulu untuk kita semua. Ya. Terima kasih kepada Pak Ari sudah menunjuk saya dari SNM 42 Jakarta. Jadi di sini saya akan menceritakan dari judul yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ari, yaitu problematika di sekolah. Untuk sekarang ini kayak banyak lagi ada perselisihan ya nggak sih, benar nggak? Nah, perselisihan ini merupakan kelanjutan dari krisis rasa menghindar antar sesama. Karena terus berlanjut, masing-masing peserta didik akan saling berselisih hingga bercekcok. Pihak yang merasa lebih hebat menjadi berselisih dengan kelompok yang merasa kerugian. Emosi menjadi tidak terkontrol, bahkan mungkin saja menyimpan dendam. Salah paham juga bisa menjadi salah satu penyebab yang membuat perselisihan. Mungkin kayak solusinya mungkin enggak ya. Fisik ataupun sosial di dunia maya ataupun secara langsung. Misalnya kalian di sini lah sama salah satu orang di sekolah, itu udah termasuk bullying. Dan tugas kita sebagai relawan itu adalah menghentikan si korban ini jatuh ke dalam lubang trauma, gimana dia itu tidak mau ke sekolah lagi atau tidak mau melakukan apapun karena perilakuan si korban itu sudah dalam masuk ke hati gitu, ibarat kata. Jadi dia udah takut untuk masuk sekolah, sudah tidak mau belajar lagi, dan kita sebagai relawan membantunya untuk tidak sampai di titik itu dengan cara menemaninya, mendukungnya, ataupun kita juga bisa meminta bantuan dari seorang guru agar si korban ini tidak kehilangan hak-hak dia, maupun itu belajar, hak dia bahagia, ataupun yang lainnya. Norma-norma di masyarakat, di lingkungan, ataupun agama tentu hal itu sangat dilarang. Kita sudah ditetapkan berpasangan, maka dari itu kita harus menjaga keimanan kita sebagai orang Indonesia yang memiliki agama. Walaupun berbeda-beda, setiap agama itu pasti melarang hal tersebut, karena kita sudah diciptakan berpasang-pasangan dan harus mengikuti kodrat yang sudah kita miliki. Lansia dan mental illness. Lansia adalah suatu orang tua yang berumur 70 tahun ke atas yang mungkin sudah mempunyai cucu ya. Tapi di kalangan daerah saya itu lansia kayak cucunya kadang jarang pulang, udah lupa. Terus kadang juga lansia mengalami masalah sosial seperti kadang juga kena mental atau sakit gigi. Ya saran saya sih mungkin kalian yang punya ortu atau kakek nenek yang sudah mempunyai umur 70 tahun ke atas lebih diperhatikan atau dirawat lah istilahnya ya, agar mungkin masa tua mereka lebih berharga atau lebih berwarna. Subjek aku itu adalah karet jalanan dan rumah singgah. Di sini aku mau sedikit memaparkan ya tentang apa itu anak jalanan dan rumah singgah berdasarkan riset yang aku lakuin sedikit semalam. Anak jalanan itu suatu fenomena sosial yang biasanya terjadi di Jakarta. Mereka di jalanan karena atas dasar alasan yang berbeda-beda. Aktivitas yang mereka lakukan di jalanan juga berbeda-beda. Tapi yang sering kita temui itu contohnya ada pengamen, penjual jamu merah, badut, dan lain sebagainya. Rumah singgah adalah tempat perantara yang sifatnya sementara yang erat hubungannya dengan pihak-pihak yang menolong mereka. Anak jalanan termasuk kapasitas yang dilindungi oleh rumah singgah juga.
Anak jalanan dikatakan bermasalah karena potensi ancaman terhadap fisik, psikologis, dan ruang bertemunya kehidupan menjadi hak anak. Nah, tempat tinggal akan menjadi tempat untuk menampung anak jalanan ataupun lansia atau orang lain yang membutuhkan tempat tinggal karena kurang aktif krisis ekonomi. Dan tempat ini anak jalanan akan memperoleh pelayanan dan perlindungan yang memadai. Menyatukan paragraf yang sudah aku buat kemarin, tugas dari KA, aku di sini aku kan perkenalan dulu ya. Perkenalkan nama aku Najwa Zahra. Aku dari SMPN 259 Jakarta Timur. Di sini subjek aku problematika di sekolah. Nah, nama kelompok aku Balai Problem. Nah, di sini aku akan menceritakan paragraf aku yang saran dari aku itu tentang di sekolah aku. Di sekolah aku itu masih dibilang beberapa ada yang di lingkungan toksik atau circle toksik gitu ya. Nah, untuk pendapat aku tentang circle toksik itu apa sih, kayak kok masih ada dengan sekarang gitu kan. Apalagi sekarang kita ada di zaman Z, seperti circle toksik, suka berkata yang senonoh gitu kan ya. Seperti seperti teman-teman aku juga masih ada beberapa yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Nah, pendapat aku untuk lingkungan tersebut, kita sebagai sahabat, relawan, pendidikan DKI itu perlu menjadi individu yang tegas dan berani berbicara. Jadi bukan hanya berkata, oh maaf ya, berani berkata tidak gitu ya. Apalagi di lingkungan keluarga juga seperti itu, di lingkungan sekolah juga kita sebagai teman, sahabat perlu berkata tidak dan Sahabatku. Tepuk tangan.